wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami dari kelompok 7 yang berjudul Konsep Uang dalam Perspektif Islam dengan beranggota saya sendiri, Siti Khairunisa, NIM akhir 201, dan Freddy Eko Setiawan, NIM akhir 191, dengan Amelia Yuli Indrawati dengan NIM 212. Langsung saja kita simak materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Freddy Eko Setiawan akan menjelaskan materi yang pertama, definisi dan sejarah uang. Definisi uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu tertentu. Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Definisi uang merupakan definisi hakikat kegunaan uang sebenarnya. Namun, sesuai dengan perkembangan perekonomian, maka uang semakin dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga, maka hakikat uang semakin bergeser menjadi apa yang sebenarnya. Selanjutnya, sejarah uang. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhan secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Kala itu disebut prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun bertambah. Pada saat mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembangnya lagi sejak itu saat manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Kemudian periode ini disebut zaman barter. Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersama dan pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun kebutuhan semakin kompleks, semakin menciptakan double coincidence of want. Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam, dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam, dibutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah diperlukan alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babilonia. Uang kemudian berkembang dengan berevolusi mengikuti perkembangan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa, NIM akhir 201. Di sini saya akan membacakan pada bagian C dan D, yaitu C. Jenis uang. Berdasarkan jenis uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu jenis uang kartal dan jenis uang gira. Pada uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan diterima umum. Uang kartal terdiri atas uang kertas dan uang logam. Uang kertas terdiri atas uang kertas bank dan uang kertas negara. Pada bagian A, uang kertas bank adalah surat utang tidak berbunga yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Yang B, uang kertas negara adalah uang yang dikeluarkan oleh negara, bukan merupakan surat utang, tetapi digunakan untuk melakukan pembayaran pemerintah. Adapun uang logam terdiri atas uang standar, uang tanda, dan uang pas. Pada bagian A, uang standar atau uang baku adalah yang menjadi standar keuangan suatu negara. Pada bagian B, uang tanda adalah uang yang nilainya bergantung pada nilai nominalnya. Dan bagian C, uang pas adalah alat pembayaran yang sah dalam jumlah terbatas dan diatur oleh pemerintah. Pada bagian 2, uang giral adalah saldo yang tersedia di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan cek, giro, dan telegraph transfer.
Uang viral dapat menjadi transaksi sebagai berikut. 1. Penyerahan uang kartal di bank. 2. Penjualan saham perusahaan melalui bank. Dan yang ketiga, penerimaan atau pinjaman kredit dari bank. Pada bagian D, uang dalam konsep konvensional. Uang sebagai kapital, namun seringkali uang diidentikan dengan modal. Ekonom barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep Irving Fisher, uang bersifat flow concept, sedangkan Cambridge School mengartikan uang sebagai stock contact, uang dianggap sebagai private good. Islam mengartikan uang bersifat flow concept dengan merupakan public good. Arti flow concept adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir uang adalah public good, lalu menghendap ke dalam pemilikan seseorang. Uang tersebut menjadi milik pribadi atau private good. Dan untuk lebih jelasnya mengenai public dan private good dapat diilustrasikan sebagai berikut. Mobil adalah private good dan jalan tol adalah public good. Jalan tol tersebut akan berguna jika mobil itu digunakan melalui jalan tol. Artinya, uang yang mulanya private good akan bermanfaat jika uang tersebut digunakan melalui jalur public good, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika mobil, uang yang tidak digunakan dalam jalan tol, investasi produktif, maka uang mobil tersebut menjadi tidak menambah bermanfaat ataupun berkembang. Konsep Islam dalam utilitas uang bahwa uang diakui hanya sebagai intermediary from medium of change atau unit of account. Uang bukanlah suatu komoditi karena kita tidak mendapatkan manfaat dari uang itu sendiri, tetapi dari uang, dari fungsi uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Yulindarwati, NIM akhir 212. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Konsep uang dalam Islam. Di dalam ekonomi Islam, uang bukanlah modal. Uang adalah uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Artinya, uang hanya sebagai media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Uang adalah barang kaya atau public goods. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi, semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Di dalam ekonomi Islam berlaku dua konsep uang, yaitu 1. Money as flow concept. Dapat diartikan uang adalah sesuatu yang mengalir, sehingga uang diibaratkan seperti air. Jika air di sungai mengalir, maka tersebut akan bersih dan sehat. Namun, jika air tersebut berhenti dan tidak mengalir secara wajar, maka air tersebut menjadi kotor. Begitu juga dengan uang. Jika uang digunakan untuk suatu kegiatan produksi, akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Tetapi, jika uang ditahan, maka dapat menyebabkan terhentinya kegiatan perekonomian. Dalam ekonomi Islam, uang harus berputar terus hingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu, uang perlu diinvestasikan di sektor real dengan tetap menjaga kehalalan usaha tersebut. 2. Money as public goods. Uang adalah barang untuk masyarakat banyak, bukan monopoli perorangan. Sebagai barang umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam, memupuk-mupuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk-numpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya. Konsep public goods belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Baru setelah muncul ekonomi lingkungan, maka kita berbicara tentang externalities public goods dan sebagainya. Dalam Islam, konsep ini sudah lama dikenal, yaitu ketika Rasulullah mengatakan bahwa manusia mempunyai hak bersama dalam 3 hal: air,
rumput, dan api. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Dengan demikian, berserikat dalam hal public cost bukan merupakan hal yang baru dalam ekonomi Islam. Bahkan konsep ini sudah terimplementasi baik dalam bentuk musyarakah, musakoh, dan lain-lain. F. Time value of money and economic value of time. A. Time value of money. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitas untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep ini secara tidak langsung merepresentasikan tim preferensi pelaku ekonomi dalam memegang uang. Berdasarkan konsep ini, seorang pelaku ekonomi sudah diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang saat ini daripada di masa yang akan datang, karena manusia hanya digerakkan oleh dirinya sendiri. Dalam konsep ini, bunga dijustifikasikan atas modal yang dipinjamkan. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Dengan demikian, menurut ekonomi konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep time value of money, yaitu 1. Presence of inflation adalah tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang. Sehingga ilustrasi misalkan, jika tingkat inflasi 10%, maka seseorang dapat membeli 5 potong kue dengan hanya membayar Rp1.000. Namun, jika membelinya tahun depan, maka dengan jumlah yang sama, dia hanya akan dapat membeli 3 potong kue. Sehingga seseorang tersebut akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Selanjutnya, alasan ini banyak keganjilan jika kita mau kritis menilai asumsi yang dijadikan landasan perhitungan nilai waktu uang hanya didasarkan pada kondisi terjadinya inflasi. Karena dalam kenyataannya, kondisi ini tidak lengkap, non-exact condition. Karena dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan deflasi, sehingga tidak relevan jika hanya keadaan terjadi inflasi saja yang menjadi alasan adanya nilai waktu uang. Seharusnya tingkat deflasi juga harus diperhitungkan. 2. Preference present consumptive for consumption. Umumnya orang present consumption lebih disukai daripada future consumption. Misalkan tingkat inflasi 0, sehingga dengan uang 1.000 seseorang dapat membeli 5 potong kue hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi 5 potong kue saat ini lebih disukai daripada mengkonsumsi 5 potong kue di tahun depan walaupun tingkat inflasinya 0. Sehingga untuk menunda konsumsi 5 potong kue sampai tahun depan, seorang akan meminta kompensasi. B. Economic value of time. Dalam teori ekonomi Islam, diakui bahwa manusia memiliki kebutuhan sesuai dengan fitrah dalam dirinya. Namun, cara yang ditempuh guna memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak bebas boleh melakukan hal apa saja sesuai dengan keinginan. Karena manusia dibatasi oleh hukum syariat dan nilai-nilai yang diyakininya akidah dan akhlak. Dalam keuangan Islam, tidak terdapat asumsi bahwa sejumlah uang akan memberikan fikat income, karena dalam keuangan Islam tidak memiliki konsep fikat predetermined return melalui konsep bunga interest based economy. Konsep fikat predetermined return merupakan konsep pemastian keuntungan atas sejumlah uang, sehingga sangat logis jika orang akan lebih suka memegang uang saat ini dibanding nanti, karena ada keuntungan pasti dengan memegang uang saat ini, atau jika seorang tersebut harus memegang uang tersebut nanti, maka harus ada kompensasi atas keuntungan yang seharusnya didapatkan. Keuntungan dalam konteks ekonomi Islam haruslah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Yang masih menjadi pertanyaannya adalah apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besarnya keuntungan yang diramalkan. Sedangkan dalam keuangan modern kita mengenal adanya interest rate yang dilarang oleh Islam. Dalam ekonomi Islam, penggunaan sejenis discount rate dapat menentukan bai muajjal, membayar tangguh, dapat dibedakan dengan alasan 1. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan economic value at nilai tambahan ekonomis, dan 2. Tertahannya hak si penjual uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajiban menyerahkan barang dan jasa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya.
Demikian juga dengan penggunaan discount rate dalam menentukan nisbah bagi hasil. Nisbah harus dikaitkan dengan pendapatan aktual return, bukan dengan pendapatan yang diharapkan expect return. Pada prinsipnya, transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa. Dalam transaksi bagi hasil, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara permodalan sahibul maul dengan pengelola mudharib. Hak bagi sahibul maul dan mudharib adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal. Syariat Islam menganjurkan untuk selalu menginvestasikan uang dalam usaha yang produktif.